Apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi sebetulnya nggak terlalu mengejutkan, mengingat sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja dibuat serampangan, asal-asalan, sama sekali nggak transparan. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi di The Editors. Ada kabar baik bagi masyarakat tanah air, terutama bagi kelompok pekerja. Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu baru saja mengabulkan sejumlah gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dilayangkan oleh kelompok buruh. Poin-poin krusial seperti aturan tentang pengupahan, outsourcing, kemudian tenaga kerja asing, serta upah minimum diminta untuk diperbaiki. Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga meminta pemerintah dan DPR untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan secara terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang memang sebagaimana mestinya harus seperti itu. Karena dua hal ini terlalu kompleks untuk ditumpuk di dalam satu undang-undang saja. Apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi sebetulnya nggak terlalu mengejutkan, mengingat sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja dibuat serampangan, asal-asalan, sama sekali nggak transparan. Mulai dari minimnya pelibatan publik sampai rapat maraton, undang-undang ini dibahas nggak sampai 1 tahun. Ini mulai diusulkan pemerintah pada Desember 2019 dan akhirnya disahkan pada Oktober 2020. Bandingkan dengan Undang-Undang Perampasan Aset yang usianya udah bertahun-tahun tapi sampai sekarang masih nggak ada kejelasannya. Dan pada puncaknya, waktu itu RUU Cipta Kerja disahkan jadi undang-undang di tengah malam. Ini yang kemudian membuat masyarakat Indonesia seolah-olah punya trust issue kepada DPR. Nggak berhenti di situ, setahun berselang, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Karena alasan yang udah saya jabarkan sebelumnya. Namun bukannya merevisi, pemerintah malah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 yang rasa-rasanya lagi-lagi hanya siasat untuk mengakali konstitusi. Akhirnya Perpu itu ditetapkan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja yang baru di 2023 yang secara substansi sebetulnya nggak ada perbedaan signifikan dari yang semula diputuskan inkonstitusional bersyarat. Beruntungnya, beberapa hari lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan sejumlah gugatan terkait banyaknya masalah di peraturan perundangan ini. Dengan adanya putusan ini, publik seakan-akan masih punya harapan. Masyarakat masih bisa percaya pada Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 21 pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan untuk dicabut dan direvisi. Beberapa di antaranya soal upah, tenaga kerja asing, dan juga outsourcing. Dalam putusan itu jelas terlihat adanya keberpihakan Mahkamah Konstitusi terhadap kelompok yang mengais rezeki dari para pengusaha. Tujuannya pun sangat mulia, yaitu melindungi hak serta kesejahteraan kaum pekerja. Publik jelas sangat mengapresiasi putusan tersebut. Sudah semestinya memang tidak boleh ada undang-undang yang memiliki dampak luar biasa besar, utamanya pada kelompok pekerja yang notabene penggerak perekonomian, tanpa melibatkan publik. Haram hukumnya ada peraturan perundang-undangan yang lahir dari cara-cara muslihat, dari cara-cara yang menyiasati konstitusi. Ya, memang saat ini perbaikan belum betul-betul 100%, karena kita masih harus menunggu proses legislasi selanjutnya. Bagaimana pemerintah baru bersama DPR menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Harapannya tentu saja mereka bisa menyusun undang-undang secara benar, melibatkan dan mengakomodir kepentingan publik. Masyarakat mendesak pemerintahan Prabowo Subianto taat dalam bernegara, termasuk ketika menyusun undang-undang. Mudah-mudahan kebahagiaan ini bisa diejawantahkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Mudah-mudahan akan ada keadilan yang seluas-luasnya sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Bagaimana caranya? Berhenti mengakali konstitusi seperti rezim sebelumnya. Waktunya menyudahi kezaliman Jokowi kepada kami, kelompok pekerja.